Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Minggu, tanggal 29 November 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Hari ini udara nampak agak cuaca agak mendung ya, dan mungkin di siang hari akan turun hujan karena mendungnya juga cukup lebat, cukup hitam gitu ya. Jadi artinya kemungkinan nanti siang atau mungkin tidak lama lagi atau sebentar lagi akan turun hujan. Saya menyambung daripada video saya yang sebelumnya mengenai bahasa pemimpin. Ini part 2 ya, kemarin yang part 1, di mana pemimpin adalah merupakan suatu sosok yang harus memberikan suatu nuansa kebaikan dan memberikan suatu contoh-contoh yang baik atau teladan terhadap apa yang dipimpinnya, atau masyarakat atau bawahan atau karyawan atau siapapun yang ada di bawah kepemimpinannya, hendaklah kiranya agar dapat mendengar, mengikuti, dan mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Sehingga dengan demikian bahasa pemimpin hendaklah kiranya harus selalu memberikan bahasa-bahasa yang dapat mengayomi, bahasa-bahasa yang dapat memberikan suatu kesejukan di dalam lingkungan itu sendiri. Misalnya di lingkungan kantor, pemimpin harus memberikan penyejukan terhadap yang dipimpinnya atau terhadap bawahannya dengan bahasa-bahasa yang dapat dapat diresap, dapat dimengerti, dapat dipatuhi, dan tentu saja dengan bahasa-bahasa yang ya bukan bahasa halus ya, tapi bahasa yang tidak menyakiti daripada bawahannya. Itu yang di kantor ya, di pemerintahan ataupun di swasta. Dan kemudian bagi pemimpin yang bersifat keagamaan seperti ustadz, ulama, imam, dan lain sebagainya, atau mungkin guru madrasah misalnya kan, itu haraplah kiranya dapat memberikan nuansa kebaikan pula terhadap yang dipimpinnya, terutama mengenai keagamaan itu sendiri. Sejauh mana kewajiban seorang makhluk terhadap Tuhannya, kewajiban seorang yang diciptakan terhadap penciptanya, dan lain sebagainya, agar manusia tetap beribadah kepada Tuhannya, agar manusia tidak mensekutukan Tuhannya, dan agar manusia selalu berbuat baik terhadap sesamanya. Ada istilah hablum minallah wa hablum minannas. Jadi hubungan secara vertikal manusia dengan Tuhannya itu bersifat pribadi ya, artinya tidak seorang pun yang bisa mengerti satu sama lain, meskipun beribadahnya atau mungkin sembayangnya atau mungkin jungkir baliknya udah ya pokoknya sudah terlihat seperti orang alim, tapi kalau hatinya tidak menerima Tuhannya, tentu saja tidak bisa dikatakan sebagai kepatuhan terhadap Tuhannya. Begitupun dengan orang-orang yang sekiranya tidak mau belajar sama sekali terhadap agama, seakan-akan hidup begitu saja. Artinya orang hidup ya pokoknya hidup ya, lahir dari rahim ibu, kemudian hidup di dunia, kemudian mati atau meninggal, begitu saja. Jadi artinya tidak ada pedoman di dalam hidupnya. Sementara Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan orang, mulai dari Adam, penciptaan Adam hingga akhir nanti kiamat, itu bahwa diciptakan hanya untuk menyembah Tuhannya, hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya dosa paling besar di dunia ini terhadap manusia ini adalah dosa syirik, dosa
mensekutukan Tuhannya dengan yang lainnya, sehingga hal ini Tuhan tidak bisa memberikan suatu permintaan maaf, atau maafnya kayaknya sepertinya tidak bisa dimaafkan ya, karena uh, syirik itu tadi, atau mensekutukan Tuhan itu tadi, itu ya yang akan dapat membawa seseorang ke dalam jurang kenistaan, ke dalam api neraka dan lain sebagainya di akhir hidupnya, di akhir hayatnya. Sehingga permintaan maaf masih terbuka bagi yang masih hidup, bagi kita yang masih segar, bagi kita yang masih hidup di dunia ini, yang masih masih mau belajar, masih mau mendengar wahyu Tuhan, masih mau mematuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan mau menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Tuhan. Jadi insya Allah, meskipun mungkin dulu orang berbuat syirik ya, orang terdahulu, mungkin orang sekarang juga bisa berbuat syirik ya, akan tetapi pintu terbuka bagi manusia terhadap Tuhannya, sehingga sebelum ajal menjemput kita, menjemput manusia, itu hendaklah kiranya kita harus selalu berbuat, jangan mensekutukan Tuhan lah, itu saja saya kira. Adapun ibadah belentang-belentong ya, istilah ibadah belentang-belentong tuh kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak sholat, kadang-kadang puasa, kadang-kadang nggak puasa, itu masih bisa dimaafkan, masih bisa memberikan suatu permaafan oleh Tuhan. Akan tetapi jika mensekutukan Tuhan, atau mencari Tuhan lain lah, katakanlah orang sakit, untuk penyembuhannya bukannya pergi ke dokter kemudian berdoa untuk meminta kesembuhan, tapi pergi ke tempat yang misalnya seperti itu ya, di tempat-tempat pemujaan, tempat-tempat syirik, tempat-tempat dan lain sebagainya yang dilarang oleh Tuhan. Itulah yang ini salah satunya. Atau mungkin orang bertahun-tahun miskin, terus kemudian untuk agar dapat menjadi orang setara dengan orang lain, orang menjadi orang kaya, kemudian pergi ke mana, misalnya salah satu tempat, ke mana ya, misalnya ke tempat-tempat yang bersifat syirik gitu ya, seperti itu. Ini juga sebetulnya sangat-sangat dilarang dan sangat-sangat tidak diperbolehkan oleh Tuhan, karena Tuhanlah yang maha segalanya. Tuhanlah yang memiliki semua harta, Tuhanlah yang memiliki semua kekayaan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, hendaklah kiranya kita sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan, meminta apapun kepada Tuhan, meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja hal itu bukan saja permintaan ya. Kalau orang ingin kaya, ya harus bekerja, harus berusaha, harus bisa menabung, harus bisa menjalankan satu bisnis, harus bisa misalnya seperti itulah. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah bekerja, mendapatkan uang, menabung, makan juga mungkin tidak terlalu mewah, tidak terlalu hura-hura, dan insya Allah itu bisa menjadi orang yang mungkin orang kaya lah, seperti itulah. Apalagi kalau bisnisnya banyak, bisnisnya lancar, punya penghasilan omsetnya juga besar, itu bisa menjadi kaya, seperti itu. Jangan. Jadi pesan saya sebagai sesama manusia adalah janganlah berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena saya pelajari dari kitab suci Al-Qur'an, saya pelajari dari Al-Qur'an, dosa yang paling besar adalah dosa syirik, dan dosa itu tidak bisa diampuni selagi kalau orang itu masih hidup, mungkin masih bisa meminta maaf, masih bisa bertobat, masih bisa diampuni. Akan tetapi kalau syiriknya itu sampai orang itu sampai akhir hayatnya, itulah tidak bisa diampuni oleh Tuhan Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.